cerita bambu runcing dan simbol dikdaya senjata perjuangan. Dua batang bambu runcing terpasang melintang di salah satu sudut area pamer di ruang senjata Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Bambu runcing itu merupakan bagian pameran dari senjata tradisional yang dipergunakan pejuang pada Perang Kemerdekaan Indonesia kurun waktu 1945 sampai 1949. Perjuangan mengusir penjajah dari Indonesia menggunakan bambu runcing pun menjadi sebuah frasa yang kerap diperdengarkan kembali saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Saban 17 Agustus. Sejumlah kota termasuk Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan pun menjadikan bambu runcing sebagai momen tanda perjuangan di wilayah tersebut. Monumen bambu runcing yang tegak di Surabaya itu terdapat di jantung kota, yakni Jalan Panglima Sudirman. Monumen atau tugu bambu runcing untuk mengenang perjuangan kemerdekaan pun dapat ditemukan di sejumlah kota di Indonesia seperti di Bekasi, Sleman, hingga Pontianak. Semangat rela berkorban jiwa dan raga juga ditunjukkan tanpa gentar dan ragu saat para pejuang yang hanya bersenjatakan bambu runcing harus berhadapan dengan tentara penjajah yang memiliki persenjataan modern. Tulis Jenderal TNI Mulyono dalam tajuk Imunitas Bangsa Pengawal Sejarah Indonesia saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat pada 2 Oktober 2017 seperti dikutip dari situs resmi TNI Angkatan Darat. Lebih lanjut, cnnindonesia.com mencoba mengkonfirmasi perihal sejarah bambu runcing ini ke Pusat Sejarah TNI. Namun setelah melalui surat permohonan wawancara maupun lewat telepon dan bertemu langsung doorstop, tak mendapatkan jawaban hingga tulisan ini dibuat. Dari berbagai literatur diketahui bambu runcing sebagai senjata yang dikenal masyarakat sejak zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satunya dalam buku sejarah tentara, munculnya bibit-bibit militer di Indonesia masa Hindia Belanda sampai awal kemerdekaan Indonesia 2011 yang ditulis Patrick Matanasi. Semakin terdesaknya dalam Perang Pasifik membuat markas besar militer Kekaisaran Jepang mengeluarkan instruksi untuk memperdayakan pemuda di daerah kependudukan pada 1943. Pelatihan bagi para pemuda itu pun dilakukan menyeluruh terhadap mereka yang sehat dan berusia antara 16 sampai 25 tahun. Kemudian dikenalilah tentara gemblengan Jepang itu dengan nama Keibodan, Peta, Gyugun, dan Heiho. Ada pula kelompok paramiliter dari kalangan Islam yang dilatih pada masa kependudukan Jepang, yakni Laskar Sabilillah dan Hizbullah. Sejarawan asal Universitas Padjadjaran Widyo Nugrahanto menyampaikan demikian. Ia mengatakan bambu runcing diperkenalkan Jepang yang memberikan pelatihan militer kepada masyarakat Indonesia untuk mengatasi desakan dalam Perang Dunia II di daerah kependudukan mereka karena keterbatasan senapan saat itu. Sedangkan yang dilatih banyak sekali, terus digunakanlah bambu runcing. Itu jadi seperti masal diajarkan berperang menggunakan bambu runcing gitu, ujar Widyo kepada cnnindonesia.com Senin 12 Agustus. Bahkan, sambung Widyo, saat itu Jepang pun mengajarkan bagaimana cara memilih bambu yang bagus untuk digunakan sebagai senjata. Widyo menyatakan dalam pelatihan itu penggunaan bambu runcing mirip dengan cara penggunaan bayonet atau pisau yang kerap dipasang pada ujung laras senapan. Bayonet diketahui kerap digunakan saat pertarungan jarak dekat, di mana sulit untuk mengokang senjata. Gerakannya hampir sama bambu runcing dengan bayonet itu, ujar Widyo. Secara terpisah, hal senada diungkap peneliti sejarah kolonialisme dan Indonesia modern, Andi Ahdian. Ia menuturkan kala itu Jepang membentuk sejumlah organisasi semi-militer untuk bertugas menjaga keamanan wilayahnya sehingga memang tak dibekali dengan senjata. Awalnya orang memang dilatih semi-militer tanpa senjata, jadi ya dengan bambu runcing itu, ucap pria yang tercatat sebagai bagian dari Dewan Eksekutif Masyarakat Sejarawan Indonesia tersebut. Menggunakan bambu runcing sebagai sebuah senjata perang menurut Andi mulai banyak dilakukan saat Perang Kemerdekaan, termasuk oleh Laskar Hizbullah yang berasal dari santri-santri di pondok pesantren yang juga turut ikut dalam pertempuran di Surabaya. Terkait hal tersebut, Menteri Agama pada masa kepresidenan Soekarno, Saifuddin Zuhri, mengonfirmasi penggunaan bambu runcing oleh Laskar Hizbullah. Kesaksian itu diberikan pria yang menjadi komandan Hizbullah Jateng pada masa kemerdekaan itu dalam buku Guruku Orang-orang dari Pesantren. Perihal bambu runcing itu muncul dalam dialog antara Saifuddin Zuhri dengan Muawam, salah satu pemimpin Hizbullah.
juga yang ditemuinya di Stadion Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Muawam menjelaskan kepada Saifuddin bahwa pemuda Hizbullah kini telah memiliki senjata api setelah merebut gudang senjata Jepang. Menyerbu dengan bambu runcing di tangan. Aku menanya, "Ya, dengan bambu runcing," jawabnya. Bambu runcing di tangan orang pemberani lebih ampuh daripada mitraliur di tangan orang yang gemetar ketakutan. Jepang dalam keadaan ketakutan menghadapi pemuda-pemuda yang tengah berang dengan tekad mati syahid. Demikian dikutip dari buku autobiografi Saifuddin tersebut. Hal itu pun disepakati sejarawan kontemporer Rusdi Husin saat ditemui di kawasan Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Simbol untuk mengangkat semangat perjuangan, katanya Kamis 15 Agustus. Jenderal Besar TNI Purna Abdul Haris Nasution saat diwawancara majalah Humor mengkonfirmasi perihal penggunaan bambu runcing saat Perang Kemerdekaan adalah setengah mitos di minggu-minggu pertama merdeka. Maka rakyat dengan bambu runcing seakan-akan pagar petis dan menjadi kekuatan untuk memaksa pejabat di kantor, lingkungan, pabrik dan lain-lain agar taat kepada Republik Indonesia. Tapi pada pertempuran real, bambu runcing itu lebih banyak jadi senjata semangat, ujar Nasution menjawab wawancara majalah Humor pada 1992 silam, dikutip dari buku Bisikan Nurani Seorang Jenderal 1997. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.